selamat malam pemirsa. Sejak awal tahun 2024, ini kenaikan harga beras terus menjadi sorotan. Kali ini harga beras kembali merangkak naik lagi dan pastinya kondisi ini terus membebani masyarakat, khususnya masyarakat dengan kondisi daya beli yang masih lemah hingga saat ini. Namun apakah dengan tingginya harga beras kemudian diikuti juga dengan kesejahteraan para petani kita? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Widasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Suhardi Duka, anggota Komisi 4 DPR. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Zulkifli Rashid, Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Profesor Dwi Andreas, Guru Besar IPB, Ketum AB2TI. Selamat malam. Selamat malam, Pak Andreas. Dan juga sudah tersambung melalui Zoom ada Pak Henry Saragi, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Selamat malam Pak Henry. Dan juga nanti akan ada bergabung juga bersama kita Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait permasalahan harga beras yang kayaknya konsisten terus naik ya Pak, walaupun turun naik lagi kemudian. Kita akan simak dulu informasi yang satu ini. Harga beras di pasaran mulai merangkak naik. Berdasarkan pantauan di Pasar Induk Cipinang, harga beras kualitas medium sekitar 11.500 per kilogram. Pekan ini sudah naik menjadi 12.500 hingga 12.700 rupiah per kilogram. Menurut Kepala Badan Pangan Nasional, dalam beberapa bulan ke depan, harga beras diperkirakan kembali naik akibat adanya defisit neraca beras pada semester 1 2024 sebesar 2,6 juta ton. Jadi grafik yang hijau tua itu menggambarkan produksi kita saat ini agak geser karena memang tanamnya geser pada saat El Nino sebelumnya. Dan ini adalah KSA dari BPS yang kita sepakati bersama sebagai acuan. Jadi selisihnya 2,6 juta. Kalau tahun lalu ya kita mengimpor kurang lebih 3 juta ton. Nah kalau sekarang sampai dengan Juli, like for like dengan tahun sebelumnya sudah defisit 2,6 juta. Anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS, Slamet menilai kenaikan harga eceran tertinggi beras juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Penetapan HET hari ini juga tidak berpengaruh kepada harga di tingkat petani untuk gabah. Sehingga ini nanti perlu dipastikan pengawalan bahwa HET yang ditentukan oleh pemerintah ini harusnya gitu ya, langsung bisa dirasakan oleh para petani kita. Kenaikan harga beras sudah menjadi sorotan sejak awal tahun. Menurut data Badan Pangan Nasional, di tingkat eceran, harga beras kualitas medium saat ini mencapai Rp13.400 per kilogram. Sementara kualitas premium di atas Rp15.000 per kilogram. Sayangnya, harga beras yang tinggi belum dinikmati oleh sebagian petani. Baik, saya mau langsung tanya ke Pak Zul. Pak Zul, kalau untuk di tingkat grosir ini, harga beras apakah sudah mulai naik terasa? Seperti apa saat ini harganya, Pak? Terima kasih, Mbak. Sebenarnya kalau untuk di Pasar Induk Cipinang, sampai saat ini harga beras masih belum terlalu naik ya. Walaupun bulan Mei kemarin harga beras berkisar 11.000 dan 11.500. Sekarang memang medium itu udah berkisar harga 12.500 sama 12.700 per kilo berkisar hari ini. Sebab kenapa ada beberapa teman dari mass media mengatakan bahwa di pasar turunan itu harga beras medium udah sampai 14.500. Jadi dalam pandangan kami sebagai Pasar Induk Cipinang, kami orang Pasar Induk Cipinang untuk menjual beras 13.000 juga sekarang ini masih sulit. Jadi beras itu masih di bawah 13.000 saat ini beras medium. Kalau beras premium itu harga berkisar 14.500 sampai 15.500 per kilo per hari ini. Di bawah harga, maksudnya di bawah harga berapa saat ini harga medium? Kalau HET kan sekarang udah harga 12.500. Berarti kalau 12.500 dan plus 12.700 berarti di atas HET cuman masih 200 perak per kilo dan masih dalam tahap wajar dalam catatan kami untuk di Pasar Induk Cipinang. Tapi kalau untuk penyebab kenaikannya sendiri di Pasar Induk?
Yang pertama kekurangan kiriman dari daerah ya, sebab kenapa di akhir masa-masa panen itu pasti pengiriman barang dari daerah berkurang. Sebab kenapa hal itu terjadi seperti itu kejadian di pasar induk. Sebab kenapa beras ini kurang, karena mungkin dari daerah itu juga panennya juga sudah berkurang. Oke, ini kan bukannya panen raya, kemudian harusnya stoknya berlimpah dong. Kalau panen raya itu Mbak terjadinya kemarin bulan Mei ya, bulan Mei sampai bulan Mei ya. Jadi intinya orang-orang yang berduit di daerah dan petani-petani yang ada di daerah berkemungkinan besar, tapi saya bukan mengatakan, adalah dia tidak menjual dulu hasil panennya. Mungkin dia stop menunggu harga akan membaik. Sebab kenapa? Kalau medium kan harganya kan cuma 12.500 Mbak. Kita langsung cross check ke Pak Henry, benarkah setiap kali panen raya ini para petani kemudian menahan beras itu untuk tidak dijual terlebih dahulu? Terima kasih. Kalau kita lihat sebenarnya petani hampir menjual semua produksi padinya. Ya, paling yang ditahan itu adalah untuk konsumsi keluarga. Jadi umumnya petani begitu panen dia menjual semua produksinya, hanya menyisakan untuk keperluan keluarga saja. Oke, tapi Kak, apa pernah mendengar bahwa memang ada mungkin kelompok-kelompok petani lainnya yang memang menahan, menunggu momentum harga bagus baru kemudian dikeluarkan? Kalau kita lihat tidak, yang justru banyak gabah kita itu langsung dibeli dari lahan sawah kita oleh katakanlah pengumpul-pengumpul, pengepul yang dijual ke penggilingan-penggilingan besar maupun pedagang-pedagang di luar desa kita. Oke, kalau saat ini Pak untuk HPP gabah sendiri, kan ini sudah naik 6.000 ya Pak ya. Nah, kondisinya saat ini apakah petani diuntungkan dengan kenaikan tidak hanya beras ya, tapi harga gabah juga naik? Jadi kita masih merasakan HPP ini masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Karena harga HPP yang sekarang ini masih menutupi biaya produksi, karena kita menghitung biaya produksi kita itu hampir Rp5.788 per kilogram. Jadi kita sesungguhnya mengusulkan HPP itu haruslah seharga Rp7.000. Dan ini bisa dibandingkan, dilihat dengan nilai tukar petani, di mana pada musim panen raya kemarin itu menurun ya. Dalam catatan kami yang kami lihat itu di Februari nilai tukar petani tanaman pangan itu 120,3, Maret itu menjadi 114,28, April 105,54 dan Mei 104,63. Jadi pada musim panen raya itu tingkat ya kesejahteraan petani ya kalau diukur dari nilai tukar petaninya justru menurun. Penyebabnya apa Pak? Nilai tukar petani ini kemudian bisa turun setiap bulannya? Ya karena ini biaya produksi yang kita keluarkan ya itu justru dibiayai harga gabah kita lebih rendah dari biaya produksi kita, karena masih ditemukan di beberapa daerah itu pada musim panen kemarin itu Rp5.000 per kilogram, harga gabahnya bahkan ada di bawah Rp5.000. Oke, kalau untuk faktor lainnya mungkin Pak yang membuat biaya produksi tinggi ini apa saja? Apakah mungkin pupuknya juga dalam kondisi mahal saat ini seperti apa? Yang faktor yang paling tinggi biaya produksi kita itu adalah satu, sewa lahan ya. Itu di beberapa tempat sekarang sudah Rp20 juta. Kemudian tentunya juga di sini adalah yang paling terasa pada musim panen, musim tanam di tahun ini adalah biaya untuk perairan ya, karena musim kemarau kemarin ini kekurangan air, jadi kita harus banyak mengeluarkan biaya untuk air. Demikian juga pupuk tentunya masih biaya yang
terbesar kita, dan tentunya juga seiring dengan biaya tenaga kerja juga di pedesaan sekarang sudah semakin meningkat. Jadi itu yang membuat biaya pokok produksi kita menjadi menaik. Oke, baik. Kita juga nanti akan tanyakan langsung ya ke Pak Soehardi karena beliau ini yang sudah rapat ya dengan Bappenas terkait apa masalahnya, kemudian apa solusi mungkin rekomendasi yang diberikan oleh DPR kepada Bappenas. Tapi nanti kita akan bahas. Usai jeda kami masih akan kembali sesaat lagi.